bukan cuma luka bakar yang dialami, luka batin juga kan. Ngapain aku pendam. Ya, Tribuners, kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Kali ini korbannya adalah seorang perempuan berinisial MAN asal kota Cirebon yang beralamat di Kecamatan Harjamukti. Konon selain mendapatkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan, korban ini dicekoki narkotika begitu, dan juga mendapatkan kekerasan seksual yang menyimpang. Sesaat lagi saya, reporter tribuncirebon.com, akan mewawancarai korban dan ibu korban yang saat ini sudah berada di rumah atau kantor kuasa hukumnya dari Hotman 911 yang berada di kawasan Pancuran, Kota Cirebon. Ikuti terus informasi lengkapnya, Tribuners. MAN, seorang wanita yang diduga menjadi korban penganiayaan berat oknum polisi aktif inisial Aib2N, buka suara saat ditemui di kantor kuasa hukum perwakilan Hotman 911 kawasan Pancuran, Kota Cirebon pada Jumat 3 Juli petang. Dalam keterangannya, MAN mengaku luka fisik yang tampak pada tubuhnya bukanlah satu-satunya beban yang masih ia rasakan hingga kini. Sembari menangis, korban mengaku bahwa ia juga memiliki luka batin mengingat kejadian sadis yang ia alami selama bertahun-tahun lamanya. Dengan suara bergetar, MAN mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan saat menjalin hubungan dengan Aib2N. Ia menyebut bahwa perkenalan itu sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. Namun sejak awal hubungan saja, korban mengaku sudah dicekoki narkoba oleh terduga pelaku. Sementara itu, untuk penyiraman air keras baru dialami korban pada September 2025. Tidak hanya mengalami penyiraman air keras, MAN juga mengaku pernah dipukul dan mengalami berbagai bentuk intimidasi dari Aib2N. Di tengah tekanan yang disebut terus dialaminya, keluarga menjadi tempat MAN bersandar. Dukungan dari ibu dan kakaknya disebut menjadi alasan utama MAN akhirnya berani melapor. Namun tangis korban kembali pecah ketika menceritakan anaknya yang kini berusia 4 tahun. Menurut pengakuannya, sang anak yang saat itu masih balita disebut ikut menyaksikan sebagian peristiwa yang dialaminya. Ia bahkan mengklaim sang anak pernah diperlihatkan konten asusila yang tidak pantas oleh terduga pelaku. Menurut MAN, ketakutan dan tekanan yang dialaminya selama ini menjadi alasan dirinya memilih diam. Sementara itu, ibu korban Sri Haryati juga turut menyuarakan rasa pilu yang ia alami melihat kondisi sang putri. Sri mengaku masih teringat dengan rasa sakit yang dialami putrinya sampai MAN meminta untuk mengakhiri hidup. Dalam pernyataan Sri, MAN pernah menghubunginya dan menanyakan perihal suntikan mati, dan ketika ditanya Sri kegunaan suntikan tersebut, korban menjawab bahwa benda itu ingin ia gunakan untuk mengakhiri hidup. Sri mengaku langsung hancur mendengar pernyataan dari putrinya tersebut. Namun ia menguatkan MAN untuk tetap bertahan, mengingat putri dari korban yang masih berusia 4 tahun dan membutuhkan sosok ibu. Kini setelah menempuh jalur hukum, MAN dan keluarga berharap kasus yang dilaporkannya dapat diproses secara adil. Korban mengaku bahwa dirinya dengan oknum anggota Polres Tegal Kota tersebut sudah menikah secara siri.
Dan saat ini proses pidana ditangani Barreskrim Polri, sementara pemeriksaan etik dan disiplin dilakukan oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah juga telah menahan Aibtu N untuk kepentingan pemeriksaan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan terlapor bersalah. Seluruh tuduhan dan pengakuan yang disampaikan korban masih dalam proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Yang aku alami aku mengalami yang aku alami aku mengalami penyiksaan, terus sampai ya penyiraman air keras. Maaf sebelumnya, awal mula kenal itu seperti apa sih, Bu? Awal bulan aku dikenalin oleh teman Kemudian sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. apa alasannya? Apa? Tahun berapa? Itu tahun pertengahan 2023. Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini. Belum. Yang penyiraman tuh terjadi di September 2025. Oh, benar. Ya udah setahun kan, mau setahun. Selain dipaksa konsumsi narkoba kan itu, apalagi kan yang diterima kekerasan atau apa ya? Ya udah dipukul terus. Kita tahu ini sangat berat sekali, Bu. Sebelumnya mohon maaf. Terus apa dorongan apa yang pada akhirnya membuat Ibu kuat dan berani untuk melaporkan semua ini? Keluarga sih. Bagaimana Ibu waktu itu melapor ke keluarga? Ya mama sih, mama sama kakak yang hubungin 911. Itu karena udah saking tidak kuatnya ya, Bu ya. Iya. Berarti selama ini mendapatkan intimidasi dan ancaman. Iya. Apa intimidasi dan ancaman yang paling membuat Ibu betul-betul takut? Mohon maaf sekali, apakah akan sampai dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Terus Oke, baik, terakhir Bu, harapannya berarti apa Bu setelah yang ditangani Bu? Harapannya semoga ya dihukum Seberat-beratnya. berat-beratnya sesuai perbuatannya. Siap Ibu, yang sabar ya Bu. Iya. Berarti nggak berani cerita berat ya Bu ya. Berarti saat nikah siri itu Ibu tinggal di mana? Di sana. Takut makanya nggak berani sama ini karena udah banyak tekanan aku, bukan cuma luka bakar yang dialamin, luka batin juga kan. Namanya aku pendam. Ya Tribuners, tadi baru saja kita sama-sama telah melihat hasil wawancara dengan korban kekerasan dan penganiayaan
yang dilakukan oleh oknum polisi yang bertugas di Polres Tegal, Polda Jawa Tengah. Selain mewawancari tadi korban, saya juga telah mewawancari ibunya yang menceritakan bahwa yang bersangkutan telah nikah siri dengan terduga pelaku, namun pihak keluarga tidak mengetahui bahwa anaknya telah menikah siri, dan pihak keluarga juga merasa janggal dengan hubungan antara atau dengan oknum polisi tersebut. Selengkapnya informasi terkait penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi atau menimpa perempuan asal Kota Cirebon sudah tayang di kanal tribuncirebon.com maupun Tribun Jabar. Ikuti terus Tribuners. Seorang anggota aktif Polres Tegal Kota inisial Aibtu N resmi ditahan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah pada Jumat 3 Juli setelah diduga melakukan serangkaian penyiksaan berat terhadap seorang perempuan inisial MAN 30 tahun di Tegal, Jawa Tengah. Ia ditahan setelah korban melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Barreskrim Polri pada Kamis 2 Juli. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Tengah yakni Kombes Pol Artanto, saat ini terduga pelaku telah ditahan di sel penempatan khusus atau Patsus selama 20 hari ke depan. Tindakan ini dilakukan guna mempermudah pemeriksaan etik untuk mendalami seluruh fakta, alat bukti, dan keterangan para saksi. Adapun menurut keterangan korban kepada penyidik, dugaan penganiayaan telah berlangsung sejak Desember 2023 dan diduga dipicu perselisihan antara korban dan terlapor. Korban dan pelaku diketahui saling mengenal sejak tahun 2023. Saat itu terlapor mengaku berstatus duda dan bukanlah anggota kepolisian. Korban kemudian direcoki narkotika jenis sabu dan bahkan diajari cara membuat sabu. Tak lama setelahnya kedua pihak menjalin pernikahan siri dan menurut korban sikap pelaku langsung berubah setelah keduanya menikah. Dia mengaku mulai mengalami penganiayaan fisik yang disebut dipicu persoalan hubungan seksual. Korban juga menuding pelaku memiliki perilaku seksual menyimpang dengan memaksanya mengikuti aktivitas seksual bersama beberapa wanita lain yang direkam menggunakan kamera CCTV yang dipasang di setiap kamar. Korban juga mengaku mendapat ancaman dari anak pelaku yang disebut akan menyebarkan rekaman tersebut apabila ia berani menceritakan apa yang ia alami. Selain itu, korban mengaku kerap mengalami intimidasi, termasuk dipukul menggunakan gagang pistol. Puncak dugaan kekerasan menurut pengakuan korban terjadi pada September 2025 ketika ia disiram air keras di wilayah Kalipucang, Kabupaten Brebes. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka bakar berat di tangan, kaki, punggung, hingga hampir setengah tubuh. Kasih jalan. Terus sekali lepas aja. Nah, gitu. Awas tuh. Udah siapin dulu. Udah aja udah siap ya? Bentar. Taruh. Rodanya. Bukan itu. Angkat aja ini. Ini roda depan. Masih ada di sini. Nah, sudah pindah kita. Terus. Ada baju pegang. Mama ini dipegang banyak, katanya dipegangin Bu. Pegangin. Atas baju pegang. Ada batas iya. Nggak ada yang cermoy. Kulit paha. Tapi kan terbatas, nggak maksimal, nggak bisa. Harus tetap buru-buru. Ini bukti laporannya ini Ya. ke Barreskrim. Tertanggal. Kemarin berarti ya Bang? Ya. Lihat lagi Bang, Bang. Oke, siap.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.